Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'd. Yang saya muliakan dosen pembimbing kita, Muallim Duni Ahmad Ramadhani, MPDI. Di sini saya akan menjelaskan tentang macam-macam alat evaluasi dalam bentuk non-tes. Jadi kita langsung aja masuk ke dalam pembahasan. Yang pertama, definisi evaluasi non-tes. Definisinya adalah cara penilaian hasil belajar peserta didik yang dilakukan tanpa menguji peserta didik, tapi dengan melakukan pengamatan secara sistematis. Teknik atau alat evaluasi non-tes berarti melaksanakan penilaian dengan tidak menggunakan tes. Teknik penilaian ini umumnya untuk menilai kepribadian anak secara menyeluruh, meliputi sikap, tingkah laku, sifat, sikap sosial, dan lain-lain yang berhubungan dengan kegiatan belajar dalam pendidikan, baik secara individu maupun secara kelompok. Langsung ke bagian B, alat-alat yang digunakan evaluasi non-tes. Yang pertama, skala bertingkat. Skala bertingkat adalah menggambarkan suatu nilai dalam bentuk angka. Angka-angka diberikan secara bertingkat dari angka terendah hingga angka yang paling tinggi. Jadi angka yang paling rendah adalah 1, angka yang tertinggi terserah dari 10, 100 atau 1000 sampai habis dah. Yang kedua, angket atau kuesioner. Angket adalah sebuah daftar pertanyaan yang harus diisi oleh orang yang akan diukur atau responden. Pada umumnya, tujuan penggunaan angket atau kuesioner dalam proses pembelajaran terutama adalah untuk memperoleh data mengenai latar belakang peserta didik sebagai salah satu bahan dalam menganalisis tingkah laku dan proses belajar mereka. Angket sebagai alat penilaian non-tes dapat dilaksanakan secara langsung maupun secara tidak langsung. Angket adalah daftar pertanyaan yang terbagi dalam beberapa kategori. Dari segi yang memberikan jawaban, angket dibagi menjadi angket langsung dan angket tidak langsung. Dan bila ditinjau dari segi cara menjawab, maka angket terbagi menjadi angket tertutup dan angket terbuka. Ditinjau dari strukturnya, angket dapat dibagi menjadi dua macam, yaitu angket struktur dan angket tidak struktur. Terus yang ketiga, daftar cek adalah deretan pertanyaan yang biasanya singkat, di mana responden yang dievaluasi tinggal membubuhkan tanda cocok atau contreng di tempat yang sudah disediakan. Artinya tinggal memilih aja lagi. Yang keempat, wawancara. Wawancara adalah suatu cara yang dilakukan secara lisan yang diberisikan pertanyaan-pertanyaan yang sesuai dengan tujuan informasi yang hendak digali. Wawancara ini dibagi dalam dua kategori, yaitu wawancara bebas, yaitu si penjawab atau responden diperkenankan untuk memberikan jawaban secara bebas sesuai dengan yang ia ketahui tanpa diberikan batasan oleh wawancara. Yang kedua, wawancara terpimpin, di mana pewawancara telah menyusun pertanyaan-pertanyaan terlebih dahulu yang bertujuan untuk menggiring penjawab pada informasi yang diperlukan saja. Terus bagian 5, pengamatan. Pengamatan atau observasi adalah suatu proses pengamatan dan pencatatan secara sistematis, logis, objektif, dan rasional mengenai berbagai macam fenomena, baik dalam situasi yang sebenarnya maupun dalam situasi buatan untuk mencapai tujuan tertentu menurut cara dan tujuannya. Ya. Yang keenam, riwayat hidup. Riwayat hidup adalah gambaran tentang keadaan seseorang selama dalam masa kehidupannya. Dengan mempelajari riwayat hidup, maka subjek evaluasi akan dapat menarik suatu kesimpulan tentang kepribadian, kebiasaan, dan sikap dari objek yang dinilainya. Sampai di sini dulu penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.